Tahukah Anda bahwa pada tanggal 1 Desember dijadikan sebagai peringatan Hari AIDS sedunia, di mana AIDS disebabkan oleh virus HIV. Virus HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, sehingga tubuh menjadi lemah dalam melawan infeksi. Jika virus ini terus menyerang tubuh, maka sistem pertahanan tubuh kita akan semakin melemah. Penularan virus HIV antara lain melalui cairan pasien seperti cairan darah dan muntahan darah pasien dan melakukan transfusi darah tanpa melakukan screening. Melalui jarum tato dan jarum suntik yang tidak steril dan digunakan secara bergantian serta menggunakan alat cukur yang terkontaminasi dengan darah pasien. Berhubungan seks seperti melakukan oral seks dan anal seks, serta terkena cairan vagina atau sperma. Hal-hal yang tidak menularkan virus HIV antara lain menggunakan kamar mandi secara bergantian yang tidak terkontaminasi oleh cairan dari penderita, tidak menggunakan alat makan secara bergantian, berpelukan dan melakukan jabat tangan yang terbebas dari luka. Persentase penularan virus HIV antara lain melalui vagina sebesar 46,2%, berhubungan sesama pria sebesar 24,4%, namun ada data lain yang mengatakan homoseks 18 kali lebih berisiko dibanding dengan heteroseks. Jarum suntik tidak steril sebesar 4%, ibu ke bayi 30% dari 10 kehamilan, dan melalui oral sebesar 5%. Pencegahan HIV atau AIDS Universal Precaution. Universal Precaution merupakan metode yang efektif untuk melindungi petugas kesehatan dan pasien. Universal Precaution merupakan pendekatan yang fokus pada tujuan untuk melindungi pasien dan petugas kesehatan dari semua cairan lendir atau zat tubuh, sekret atau ekskret yang berpotensi menginfeksi bukan hanya darah. Kemungkinan pasien menularkan HIV pada saat pelayanan kesehatan sangat rendah, yakni sekitar 0,3%. Dan hal ini kebanyakan dari kecelakaan jarum suntik dari pasien yang terinfeksi HIV yang belum melalui proses desinfeksi atau sudah didesinfeksi namun tidak adekuat. Tindakan yang dapat dilakukan mengenai universal precaution. Pemakaian APD sesuai keadaan pasien. Pada pasien HIV muntah darah, maka perawat menggunakan APD lengkap seperti kacamata, apron, handscoon, masker, dan sepatu boots. Jika pasien HIV dengan diare, maka perawat menggunakan sarung tangan dan masker. Jika pasien HIV dengan TB, maka perawat memakai masker saja. Jika pasien HIV dalam keadaan sehat dan tanpa luka, perawat tidak perlu memakai APD, guna mencegah adanya stigma negatif. Pemahaman mengenai universal precaution untuk pencegahan HIV atau AIDS. Universal precaution merupakan metode yang efektif untuk melindungi petugas kesehatan dan juga pasien. Metode ini tidak hanya untuk mencegah infeksi HIV, tetapi juga mencegah infeksi lainnya yang bersifat menular. Pemahaman mengenai universal precaution untuk melindungi petugas kesehatan. Penerapan universal precaution adalah upaya untuk memberikan perlindungan, pencegahan, dan meminimalkan infeksi silang atau cross-infection antara petugas yang melakukan kontak langsung terhadap pasien dan cairan tubuh pasien yang terinfeksi penyakit menular. Pemahaman tenaga kesehatan mengenai penataalaksanaan mencuci tangan. Penataalaksanaan protokol universal precaution salah satunya adalah mencuci tangan dengan air bersih dan mengalir, dan mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kontak dengan pasien. Pemahaman mengenai penataalaksanaan alat kesehatan dan bahan bekas pakai. Tujuan pengolahan alat kesehatan ini untuk mencegah penyebaran infeksi dan menjamin alat tersebut dalam kondisi steril dan siap digunakan. Pemahaman mengenai membuang sampah medis pada tempat sampah yang khusus. Sampah medis merupakan sampah dari rumah sakit yang terpapar oleh darah atau cairan tubuh
dan hal ini disebut dengan limbah berisiko tinggi. Limbah jarum suntik dipilah dan dimasukkan ke dalam tempatnya masing-masing. Pemahaman mengenai penata laksanaan instrumen dan linen. Instrumen dan linen harus diperhatikan cara penanganannya dan pemrosesannya. Untuk instrumen dan linen yang tercemar darah maupun cairan tubuh, diberikan larutan klorin. Pada bagian yang terpapar darah maupun cairan tubuh, kemudian masukkan dalam plastik dan diikat serta diberi label bahan menular sebelum dikirim ke tempat pencucian. Untuk linen yang sudah pernah dipakai oleh penderita HIV tidak boleh digunakan untuk pasien selain penderita HIV juga. Dan ini nama-nama kelompok kami. Sekian dan terima kasih.